Yes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Personality. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat dimanapun Anda berada dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ketemu lagi dengan kami malam hari ini di acara Ngobras Mentor Kepribadian, ngobrol bareng santai. Bareng mentor kepribadian. Santai apa santuy? Santuy. Malam hari ini kita akan mengundang pembicara yang sangat fenomenal, luar biasa ya. Ditunggu-tunggu ya ini ya. Ditunggu-tunggu ya. Dari Sabang sampai Merauke. Wah, pokoknya menggelegar sekali yang satu ini. Apa temanya? Namanya Koleris Insya. Koleris Insya. Coba ini dia. Pak Mentor, kita lihat. Halo, Mbak Pipin. Halo. Kedengeran nggak? Halo. Kedengeran jelas. Oke, jadi teman-teman, Sobat Personality, acara ini rutin, insya Allah rutin kita adakan setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 19.45. Setiap Ya. Selasa Jumat ya teman-teman. Setiap Selasa dan Jumat 19.45. Oke. Dari waktu ke waktu kami akan mengundang ya narasumber yang tentunya alumni dari Workshop Personality Plus, mereka yang dulu pernah belajar Personality Plus, pernah baca bukunya, terus mereka sudah mulai mempraktekkannya dan mereka merasa manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari mereka kita undang untuk sharing. Sharing apa sih pengalaman unik mereka. Nah, malam hari ini kita mengundang Mbak Pipit. Beliau seorang fashion designer ya. Dan beliau juga pengusaha online, beliau juga punya usaha supermarket online dan berbagai macam usaha lain yang beliau masuk hijab syar'i. Hijab syar'i. Yes. Fenomenal. Ada lagi kalau nggak salah punya usaha di bidang retail nih, Pak Mentor. Terus selebgram Ya, juga. betul. Selebgram juga, pokoknya seabrek profesi. Profesi. Semuanya bisa. Yang dulu beliau ini sebelum mengenal Personality Plus punya karakter yang cukup kuat atau cukup keras, ya sering kita dengar dalam istilah personality itu koleris. Nah, makanya temanya kita ambil koleris insaf. Mantap. Dan sudah hadir di layar kita. Halo, Mbak Pipit. Mbak Pipit. Apa kabar Mbak Pipit? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Herman Budwi. Oke, suaranya mungkin belum keluar nih Mbak Pipit. Suaranya enggak belum coba keluar. atau speaker aku ya. Halo. Oke, coba. Halo. Coba. Oh ya, di sini suaranya. Sorry. Oh iya. Sorry. Mentornya saya nguin ya. Iya, halo Pak Herman. Nampak suaranya. Merdu sekali suaranya. Iya. Halo Pak Herman Budwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar Mbak Pipit? Alhamdulillah baik Pak Herman Budwi. Happy, selalu happy. Dari suaranya Mbak Pipit itu sekarang kayaknya bener-bener kolerisnya tuh sudah mulai sedikit. Sudah down. Banyak berubah. Iya. Ya. Dan beberapa sobat personality kemarin penasaran seperti apa sih koleris insaf itu? Nah, sebelumnya kita informasikan ke teman-teman ya. Jadi malam hari ini pembicara tamu kita berbaik hati sekali ya. Yes. Mbak Pipit menyediakan 20 hijab syar'i. Iya, betul. Iya, betul. Mbak Pipit yang lembut gitu. Oke, dengan bahan yang istimewa. Terus ada 10 buku Personality Plus. Betul ya? 20 Pak Herman. Wow. Iya. Totalnya 40 nih. Baik, iya, betul. 20 ya. Oke. Iya. Jadi nanti gini, teman-teman. Teman-teman silakan menyimak sharing dari Mbak Pipit. Ya, silakan disimak. Nanti pertanyaannya seputar dari apa yang disaringkan Mbak Pipit. Nah, betul. Pertanyaannya seputar dari apa yang disaringkan Mbak Pipit. Berarti benar-benar harus menyimak nih. Harus nyimak. Iya. Karena kalau nggak menyimak, jawab.
Nah, yang akan dapat, jadi kita per 15 menit akan kita undi berarti Iya, 10 ya. Ya, 10 terus nanti 15 15 menit juga lagi, 10, 10 lagi. 10 10 lagi. lagi. Nah, Wow. Iya, caranya gampang. Siapa yang menjawab tercepat, 10 tercepat dan benar, kan ya? 10 tercepat dan Dan benar. benar ya. 10 tercepat iya. dan benar, dia dapat Yes. otomatis. Ya, Oke, jadi nanti betul. silakan disimak 15 menit kita break quiz sebentar, terus 15 menit kita break lagi quiz, Oke. 15 menit kita break lagi quiz, Oke. dan terakhir kita break lagi quiz, totalnya 40 hadiah. Wow. Ya. Yes, Oke, betul. semoga malam ini banyak yang ikut live, jadi semuanya kecipratan kebagian ya. Amin. Iya, Semuanya dapat. amin, Baik. amin. Mbak Pipit, biar teman-teman juga lebih akrab, lebih kenal. Iya, Boleh dong sharing background Mbak Pipit, mungkin pekerjaan atau usaha di bidang apa, terus boleh cerita background pendidikan sepintas, boleh cerita. oh iya. Silakan dulu. Atau mungkin Eh, kisah masa kecil. Oh, Oke, kisah boleh. boleh. Nama saya Pipit. Nama bapak saya itu kasih nama saya berat ya menurut saya karena namanya itu Khalifah Fitrah gitu. Jadi Khalifah itu pemimpin. Memang sejak kecil bapak saya itu selalu bilang suatu saat nanti kamu akan jadi pemimpin gitu. Suatu saat kamu itu setiap hari saya dengar dari bapak saya gitu. Jadi kan saya sering nanya, Pak, kenapa nama saya Khalifah gitu? Ya karena nanti suatu saat kamu akan jadi pemimpin gitu. Kamu akan berbicara. Dulu bapak saya bilang gini, kamu akan jadi eh, mubalighot gitu kan. Dulu kan suka yang kayak gitu. Nah, sejak kecil itu eh, saya ingat banget saya sering ngumpulin eh, orang rumah yang di dalam rumah ya. Bapak, ibu, ada nenek saya, kakek saya itu saya kumpulkan di ruang tamu, lalu saya berpidato di depan mereka gitu. Itu memang Oke. sejak kecil saya lakukan. Eh, Kadang saya membaca puisi gitu, saya membaca puisi di depan saya gitu. Oke. Jadi terus setelah selesai mereka bertepuk tangan dan itu bikin saya happy sekali gitu. Dan itu sejak kecil, sejak saya TK, sejak saya SD itu terus gitu. Itu setiap hari itu ibu saya saksinya. Nah, terus waktu itu saya mulai ikut lomba-lomba. Setiap ada lomba saya ikut sendiri gitu tanpa sepengetahuan orang tua saya gitu. Jadi setelah pulang bawa piagam baru saya kasih tahu ibu gitu. Bu, saya tadi habis lomba nih nulis puisi terus dibacakan gitu di kabupaten gitu sampai tingkat provinsi waktu itu. Pulang tiba-tiba sering bawa piala gitu. Nah, itu bapak saya. Nah, itu kan suatu saat kamu akan berbicara di depan ribuan orang gitu. Itu selalu diucapkan bapak saya gitu. Dan saya sangat happy sekali. Memang itu impian saya sejak kecil gitu. Saya itu memang sering bermimpi gitu, sering ketika mau tidur saya sering membayangkan saya tuh terkenal gitu. Tapi terkenalnya bukan jadi artis atau penyanyi atau apa entertain, bukan gitu. Jadi saya tuh terkenal itu karena saya tuh ditunggu-tunggu banyak orang gitu. Tentang sharing saya gitu, tentang saya mendalami sebuah ilmu yang bisa saya bagikan kayak gitu. Jadi saya tuh ingin terkenal, tapi terkenal yang bermanfaat buat orang lain gitu, kebaikan gitu. Itu memang impian saya gitu. Dan itu saya tulis gitu. Sejak kecil saya tulis di buku impian saya gitu. Saya punya buku impian dan itu sebenarnya saya nerusin impiannya bapak saya gitu. Karena kita tuh sama gitu ya. Bapak saya itu sanguin pragmatis gitu. Jadi beliau keras juga gitu. Mendidik saya keras juga, sangat keras bahkan gitu. Jadi ketika saya sekolah saya harus berprestasi, itu bapak saya harus gitu. Disiplin gitu. Saya ditanamkan disiplin dan yang paling saya rasakan manfaatnya sekarang itu bapak saya selalu kamu nggak boleh mengeluh, apapun yang terjadi kamu nggak boleh mengeluh gitu. Jadi nggak boleh ngucap
kurang, kekurangan atau nggak punya, itu pantangan. Kalau bapak saya dengar Yes. saya bisa dimarahin gitu. Oh. Nah, iya. Terus dari situ karena didikan orang tua yang sangat keras gitu, di lingkungan yang sangat keras gitu, saya jadi pribadi yang sedikit berbeda mungkin dari anak-anak seusia saya gitu. Jadi di sekolah misalnya kayak gitu, di sekolah tuh saya sering kalau biasanya ada kepengurusan di sekolah atau organisasi, biasanya teman-teman saya kan dipilih gitu ya. Kalau saya memilih untuk diri saya sendiri gitu. Jadi saya aja ketua kelasnya gitu. Iya, saya aja gitu. Jadi nggak usah ada pemilihan-pemilihan, saya aja gitu. Dari dulu seperti itu gitu. Dan kalau saya misalnya nggak dipilih atau apa, biasanya apapun yang dibuat gitu sama teman saya di lingkungan saya itu, saya suka mengganggu, ngerecokin. Nggak suka gitu. Kok saya nggak dilibatkan gitu, saya nggak suka. saya suka ngerecokin gitu. Iya, pokoknya saya tuh harus gitu, harus jadi pemimpinnya gitu. Nggak mau di balik layar. Dari kecil sudah kelihatan koleris ya, dari kecil ya. Semuanya pokoknya harus ikut ya Mbak Pipit. Iya betul. Gitu. Nah, terus kan kebiasaan kecil akhirnya kan terbawa ke remaja, ke dewasa ya. Iya betul. Ada nggak nih pengalaman Mbak Pipit sebelum mengenal Personality Plus dan setelah mengenal Personality Plus, apa nih yang dirasakan perbedaannya? Dan ngomong-ngomong, kapan pertama kali kenal Personality Plus? Nah, itu dia. Oh ya, nah itu dia. Itu dia seru sekali. Itu saya berterima kasih banget dengan sahabat saya dari Madura, namanya Mas Husni dan Mas Bardi. Beliau yang membawa saya, mengenalkan saya dengan Pak Hermansyah waktu itu kurang lebih 3 tahun yang lalu di sebuah mall di Yogyakarta. Waktu itu ada pameran, saya diajak gitu. Nah, di pameran itu kekolerisan saya itu kayaknya muncul 1000% gitu. Jadi saya tuh komplain terus, marah-marah terus, pokoknya apapun yang terjadi pada saat itu saya nggak kurang bersyukur gitu. Jadi saya komplain terus di grup dan komplain saya tuh frontal. Saya bilang ini mall atau kuburan, kok sepi banget gitu. Kayak gitu. Saya pokoknya komplain gitu. Nah, saya dipanggil sama Pak Herman waktu itu. Nah, waktu itu Pak Herman menghubungi nomor handphone suami saya gitu ya, Mas Edi almarhum. Menghubungi beliau dan memang saya yang memegang handphone Mas Edi. Mas Edi itu hampir nggak pernah pegang handphone, jadi saya yang ini. Terus akhirnya, iya, iya betul. Jadi saya datang ke tempat Pak Herman, saya sudah feeling tuh, saya bilang, wah ini pasti mau dimarahin nih aku pasti udah dimarahin. Nah kan, saya tuh nggak tahu kenapa kalau dimarahin justru suka gitu. Jadi kayak saya tuh ngerasa saya tuh penting ketika saya dimarahi gitu, nggak iya kayak gitu. Iya dimanapun pokoknya di sekolah di mana itu kalau saya dimarahin itu saya orang penting ini, sampai dimarahin sampai dipanggil gitu kan. Nah di tempat Pak Hermansyah itu saya nggak dimarahin. Saya bukannya dimarahin, malah sekarang ini setelah mengenal ilmu personality saya tahu, oh waktu itu Pak Hermansyah itu ngasih makanan ego ke saya gitu. Baru sadar sekarang. Gitu. Jadi kok aku inget banget Pak Herman waktu itu, wah Mbak Pipit ini tipe orang yang suka belajar gitu, hebat gitu, karakternya kuat sekali, ini kalau dibimbing diarahkan itu bisa jadi seseorang yang sangat berharga gitu. Di situ kayak kepercayaan diri saya itu muncul gitu. Jadi sebelum mengenal Personality Plus, dengan sifat saya, dengan karakter saya yang temperamen, itu sebenarnya saya itu berusaha menutupi kelemahan saya yang kurang pede gitu. Sebenarnya karena kepercayaan diri saya tuh nggak muncul. Jadi kalau saya sedikit temperamen atau saya menggertak orang lain, di situ tuh kayak saya pede gitu waktu itu. Nah, ternyata Mbak Pipit, bentar Mbak Pipit. Iya. Jadi sebetulnya sebelum Mbak Pipit mengenal personality ini, kan Mbak Pipit suka marah-marah, suka sering orang berantem.
Jadi betul. supaya kelihatan hebat gitu ya Mbak. Atau Iya, maksudnya iya betul. supaya orang tahu Mbak Pipit tuh punya rasa percaya diri yang tinggi gitu. Jadi itu memang Iya, sengaja iya. dibuat gitu. Sengaja, sengaja gitu. Jadi bahkan saya itu nggak ngerasa tenang kalau nggak ada masalah gitu. Kalau nggak berantem sama orang, saya kok nggak happy gitu loh. Kayak saya ini nggak ada gitu. Kayak lagu aja ya, ada tapi tiada gitu. Iya, kayak gitu. Jadi saya merasa kalau saya nggak ribut sama orang tuh saya nggak dilihat. Itu yang waktu itu, saat itu gitu. Jadi memang Oke. saya, iya, saya menciptakan masalah, saya memancing masalah gitu. Jadi supaya saya dilihat gitu. Waktu itu belum tahu Boleh tanya caranya nggak Mbak? supaya saya di. Oh, boleh, Iya. boleh, Bu. Kan Mbak Pipit itu kan pemancing masalah nih. Pemancing Iya, masalah. betul. Tapi hebatnya Mbak Pipit itu bisa jatuh cinta itu dengan Mas Edi almarhum saat itu. Maksudnya Iya, kan Mas Edi kan seorang yang pragmatis, nggak suka cari masalah. iya betul. Ya. Betul nggak? Nah Betul itu sekali. gimana? Coba cerita singkat tuh pertemuannya, terus bagaimana Nah, bisa seperti itu. em, Tapi kalau waktu sebelum sama dijawab, sama Mbak Pipin, iya, iya, oke. sebentar. Sebelum dijawab, ini udah 15 menit, Oh, kuis dulu ya. biar kuis Iya, dulu ya. oke. Teman-teman ya. Nanti saya akan dibantu oleh rekan saya, Bro Wendy. Yes. Ya, dia akan lemparkan pertanyaan, Anda menjawab 10 tercepat dan yang benar itu otomatis dapat hadiah. Total hadiahnya ada 40. 40 guys. 20 Iya, iya, betul. hijab, Hijab 20 sari. buku hijab syar'i dan 20 buku personality personalitas. kelas ini keren Kita banget. bagi 4 ya. 15 menit, 15 menit, 15 menit, Yes. 15 menit. Mantap. Oke. Kita undang nih Bro Wendy. Bro Bro Wendy. Wendy. Bro Wendy mana Bro Wendy? Oke. Bro Wendy. Oke, Bro Wendy kasih ininya. Oke, ini dia. Nah, nih teman-teman siap-siap, siapkan jari Anda, Jempolnya mainkan, siapkan siap-siap. jempol, ya, siapkan jempol. Nanti Bro Wendy akan Yes. lontarkan satu pertanyaan yang berhubungan dengan yang tadi diseringkan oleh Mbak Pipit, ya. Silakan dijawab. Oke, Ramai Bro sekali Wendy. di sana, Bro. Halo, selamat malam. Ya, Halo, selamat malam. ya. Lanjut, Bro. Ya, halo. Ini saya dikasih kesempatan untuk membagikan 10 buah hijab ya untuk sesi Yes. sekarang ya. Oke, selamat malam Sobat Personality ya. Dari tadi simak seru banget ya tentang Mbak Pipit. Saya punya pertanyaan bagus banget sedikit menyinggung tentang Mbak Pipit ya. Saya pengen ngetes apakah teman-teman sobat personality ini dengerin apa enggak ya. Tadi menyinggung masalah kolerisnya Mbak Pipit, ada beberapa sifat jelek, sifat negatifnya dia apa aja tuh tadi. Nah, silakan teman-teman ya. Apa dan apa tadi itu dari Mbak Pipit? Silakan jawab. 10 orang menjawab tercepat itu langsung dapat hadiah 10 hijab, dan nanti setiap pemenang akan diumumkan di akhir acara ya Pak ya. Begitu ya Pak ya? Oke, sip. Oke. Betul ya. Sifat koleris Mbak Pipit apakah yang menonjol pada saat sebelum belajar ya? Itu tadi Oke. sempat diceritakan oleh Mbak Pipit. Ya. Thank you, Bro Silakan. Wendy. Thank you, Bro Wendy. Oke, itu aja. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti di sesi kedua. Tunggu. Ini biarkan penjawabnya dulu ya. Oke. Apa sambil berjalan? Nggak apa-apa. Kalau internet tetap dibaca. Oke. Ya, sementara itu dulu. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Oke, Mbak Pipit. Mana Mbak Pipitnya? Oke, nih. Oke, kita kembali lagi ya dengan pembicara tamu kita, Mbak Pipit yang fenomenal, yang sudah insyaf dan terkenal dari Sabang sampai Merauke, terutama di kalangan sobat personality. Nah, ini dia bergabung. Iya kan? Jadi tadi pertanyaannya dari Bu Dwi adalah bagaimana bisa mengenal Mas Edi ya? Bagaimana kan Mbak Pipit itu mencari masalah, tapi Mbak Pipit itu sampai menikah dengan Mas Edi yang memang tidak suka masalah, itu kok sampai bisa ketemu dan menikah gitu. Ceritain Mbak Pipit, Iya, gimana betul. Mbak Pipit? Ya, lanjut Mbak Pipit. Iya, halo.
Halo. Gambarnya belum ada. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Kedengeran suaranya. Halo. Oh iya. Jadi waktu itu saya memang sama suami saya almarhum, kami tidak berpacaran gitu ya. Jadi kalau masalah cinta sebenarnya dari awal belum gitu ya. Jadi ya nggak tahu jodoh itu dipertemukan gitu. Ketemunya juga unik sekali di rumah makan tanpa sengaja. Dan waktu itu saya ingat banget ketemunya tanggal 20 bulan November ya, hari Jumat. Kemudian bulan Desembernya kami menikah. Jadi memang jaraknya hanya 1 bulan. Oke, oke. Halo. Iya, Halo. kedengeran. Terus lanjut. Iya, Mbak Pipit. Halo. Iya, lanjut Mbak Pipit. Kedengeran. Oh iya Suara iya. kami Iya. kedengeran. Dengar Pak Herman. Iya. Iya, kedengeran. Lanjut. Waktu itu jadi kami tidak berpacaran gitu. Jadi dari bulan November kenal, tanggal 26 Desember kami menikah. Jadi memang jaraknya hanya 1 bulan saja gitu. Jadi waktu itu saya kaget gitu di awal-awal pernikahan, kaget dengan kepribadian suami saya almarhum. Menurut saya kok aneh ya orang ini kayak menurut saya waktu itu kayak nggak punya semangat hidup gitu, nggak antusias. Sementara saya orangnya kalau menginginkan sesuatu sangat menggebu-gebu gitu, jadi terlihat gitu. Kalau menginginkan sesuatu itu kelihatan. Kalau suami saya itu enggak gitu. Jadi seperti waktu itu karena saya belum paham personalitinya, saya anggap kok suami saya ini orangnya pasrah banget gitu ya, nggak ada berjuang kalau menginginkan sesuatu gitu. Jadi waktu itu terus saya belajar personality, dikenalkan dengan teman saya, Mas Husni, ketemu dengan Pak Herman, ikut workshopnya waktu itu berdua langsung dengan suami saya. Baru di situ saya, oh ternyata Mas Edi seperti ini, pragmatis, melankolis gitu. Orangnya sangat rapi, kamarnya rapi, suka pembersih gitu, orangnya bersih gitu. Terus suka baca buku. Jadi saya tahu karakternya. Jadi dia tuh tenang, terus bicaranya tidak terlalu banyak gitu, santai, posturnya memang santai gitu. Jadi yang saya anggap dia pemalas sebenarnya bukan ya, karena memang cara pendekatannya yang tenang, terus selalu duduk menyandar, kayak pokoknya santai banget gitu. Jalan pun dia santai gitu, pokoknya nggak antusias gitu. Jadi saya mengerti gitu. Dan suami saya juga belajar gitu, karakter saya yang temperamen, suka marah-marah. Itu ternyata, oh Mas Edi dulu bilang, oh ternyata kamu koleris gitu. Jadi koleris itu memang sukanya yes gitu. Dengan kata-kata yes, nggak suka nanti, nggak suka menunda sesuatu, nggak suka kalau kata-kata terserah kayak gitu. Jadi suami saya belajar memahami saya gitu. Nah memang waktu awal belajar personality kita nggak langsung bagus gitu, enggak, tetap berproses gitu. Waktu itu saya dapat challenge ya waktu itu dari Bu Dwi Harti dalam waktu 90 hari untuk meminta maaf gitu sama Mas Edi. Nah, itu berat banget, saya latihannya sama Bu Dwi ya waktu itu. Latihan minta maafnya sama Bu Dwi gitu. Belajar senyum di kaca gitu. Saya di depan kaca, saya minta maaf gitu. Awalnya sih kaku. Kalau minta maaf itu, maafin ya gitu. Kalau sekarang ya misalnya minta maaf ya udah enjoy gitu, udah nikmat gitu. Minta maafnya juga lebih lembut gitu. Maafin saya ya, udah. Iya. Halo. Awal-awal menikah dengan Mas Edi, kan itu kan masih koleris banget, kolerisnya belum insaf, belum kenal personality. Sampai pernah dengar kalau Mbak Pipit itu kalau lagi marah sama Mas Edi itu sampai ada yang deket-deket sama Mbak Pipit itu kena imbasnya, termasuk benda mati, benda hidup. Nah itu boleh sharing nggak Mbak? Oh iya betul. Jadi ya waktu itu kalau marah memang apa yang di samping saya itu bahaya banget gitu, harus disingkirkan. Saya kalau marah
nggak boleh deket-deket barang gitu. Saya tuh bisa dibilang atlet ya, atlet lempar piring. Atlet lempar piring, lempar gelas, lempar handphone gitu, laptop, semua. Sampai yang paling parah itu waktu itu di kos itu sampai pintu kulkas itu lepas saya dorong. Nggak tahu ya, katanya kan kalau kita itu emosi itu kan setan ya, yang merasuki itu kan setan. Jadi kayak kita punya kekuatan ekstra gitu. Saya yang kecil, yang tingginya hanya 145 gitu kan, kecil, pendek, itu bisa kulkas 2 pintu itu pintunya lepas gitu. Saya dorong kenceng banget, itu bener-bener copot gitu Excel pintu kulkasnya gitu. dan itu kan sebenarnya merugikan saya sendiri gitu. Saya yang beli kulkasnya kok saya menghancurkan gitu. jadi jadi pokoknya kalau marah, emosi marah itu memang merugikan ya, lebih banyak ruginya daripada nggak ada untungnya sama sekali gitu. Dari situ saya belajar gitu. Saya ikutin workshopnya berkali-kali dan saya nggak pernah bosan gitu, karena buat saya koleris itu kan kepribadian yang paling sulit untuk ini ya, hubungan antar sesama manusia itu paling buruk paling gitu, lemah. koleris. Human relation-nya paling lemah koleris. Halo? Iya, dengar Mbak Pipit. Human relation-nya paling lemah kalau koleris itu. Halo Mbak Pipit, kedengeran kok? Kedengeran. Suaranya jelas. Lanjut Mbak, terus Mbak. Nah, lanjut. Ya, sip. Yuk lanjut. Iya, jadi koleris itu kan menurut saya personality yang paling buruk ya, berhubungan sesama manusia itu paling buruk gitu. Jadi setiap ada workshop saya selalu ikut refreshnya. Oke, terus? Saya selalu ikut refreshnya, bahkan sejak yang kemarin itu saya sudah 20 kali ikut workshopnya, dan saya tidak merasa bosan sama sekali gitu. Kayak haus ilmu. Personality plus ini kan menangani hubungan antar manusia ya. Jadi totalnya sudah 20 kali ya? Totalnya 20 iya, kali. 20 kali betul. Oke. Nah, sobat personality, untuk diketahui, jadi kalau Anda pernah ikut workshop personality plus, terus Anda ingin mengulang lagi, ikut lagi, itu boleh, kita kasih free. Terus mau ikut lagi juga boleh, ya kan? Nah, Mbak Pipit ini sudah 20 kali ikut, ya 20 kali ikut, dengan materi yang sama, dengan mentor yang sama, dengan job yang sama, ya. Nah, boleh nggak sharing ke teman-teman, apa sih yang membuat Mbak Pipit kok pengen ikut lagi, pengen ikut lagi, pengen ikut lagi? Semangat loh Mbak Pipit ini. Dan paling semangat kalau ikut. Iya, kalau ikut WPP. Iya, betul sekali. Jadi kenapa saya terus mengulang-ulang workshop personality plus ini, karena saya merasakan manfaatnya itu luar biasa gitu. Dari yang saya temperamennya 1000% gitu. Sekarang masih kadang marah gitu, tapi marahnya nggak ngerugiin gitu. Maksudnya udah nggak sampai yang mecahin barang atau apa gitu, udah nggak sama sekali gitu. Jadi marahnya sekarang lebih ke diem gitu. Paling ngomel-ngomel dikit gitu, tapi udah nggak lagi bisa dibilang temperamen gitu ya. Jadi ya marahnya wajar gitu sih, kata teman-teman saya. Katanya kalau ketemu saya, Mbak Ibit sekarang kalau marah wajar kok. Maksudnya marahnya tuh normal. Oh, berarti dulu marahnya nggak normal. Gitu. Wajarnya itu gimana yang wajar? Kalau yang kemarin kan pintu kulkas lepas, piring terbang, laptop melayang. Nah, yang wajarnya sekarang gimana? Sekarang tuh kalau saya marah, saya diem dulu, saya mikir gitu. Kalau nanti saya ngomong gini, itu dampaknya apa ya, nyakitin orang nggak ya gitu. Saya tuh sekarang bisa mikir gitu. Kalau dulu kayaknya otak ini nggak dipakai. Jadi sekarang tuh saya lebih mikir gitu. Kalau mau marah, saya ingat banget, saya dapat untung apa ya kalau marah gitu. Kalau saya marahnya saya dapat untung, ya saya marah. Kalau enggak ya enggak gitu. Jadi kalau marah lebih ke gini, saya langsung aja kalau misalnya saya nggak suka sama orang atau apa gitu dengan karakternya atau sifatnya, saya langsung sekarang.
Oke. yang kata-kata yang menyakitkan Good. apa enggak, saya biasanya to the point aja gitu. Kamu maunya apa? Supaya saya tahu gitu. Kalau suka saya begini, harus bilang. Sekarang saya gitu kalau marah. Jadi saya bertanya gitu. Jadi biar sama-sama enak gitu. Ya kadang masih agak ngegas juga sih Bu, tapi ngegasnya nggak gaspol Oke. gitu. Oke, keren keren banget tuh Mbak Pipin. Baik, Ya, teman-teman yang masih menyimak ya, masih menyimak karena ini hadiahnya banyak banget nih Banyak teman-teman nih. banget. Ya, wow, luar biasa hadiahnya 40 tadi 10 hijab sudah dilemparkan, Dilempar. dilepas Yes. ya. Terus yang berikutnya ini 10 buku ya sekarang ya. Ini sekarang kita 10 iya. buku personality. Nah, Yeay. siapa nih? Mas Windy? Aku yang kasih pertanyaan ya, teman-teman ya. Siap jarinya dulu. Siapkan jarinya, jempolnya siap-siap semuanya. Ayo, buku Personality Plus. Wah, ini buku yang top banget. Sudah siap semuanya? Jempolnya? Silakan. Oke. Nah, teman-teman, tadi kan Mbak Pipit kan sudah cerita tuh, barusan aja. Sering sekali ikut refresh personality. Ada yang tahu nggak berapa kali sih Mbak Pipit tadi nyebut angkanya? Silakan jawab. Yeay. 10 yang tercepat. Dapat Berapa buku. kali refresh coba? Oke. Silakan pencet jempolnya. Mainkan jempolnya. Mainkan jempolnya. Halo Mas Jempolnya. Bardi, saya nyapa teman saya Bu, sahabat saya Iya. ada Mas Bardi. Woi, ore, pada nyimak semua. Dapat buku tuh, dapat buku. Keren. Oke, dapat buku. Silakan dicatat. Dicatat ya, Mas Wendy. Mas Wendy dibantu catat 20 berapa orang yang dapat buku. Oke. Woi, langsung banyak itu. Oke, sip. 10 yang tercepat. Wih, ini ada Mas Bardi tuh semangat juga tuh. Ada Vilo. Oke, keren jawabannya. Jadi berapa, Mbak Pipit? Jawabannya Iya. berapa kali? Berapa kali refresh-nya? Totalnya? Iya. Totalnya berapa kali? Iya, berapa kali totalnya? Oke. Aku bantu deh jawab. Ya. Totalnya 20 kali. Selamat ya buat teman-teman yang sudah menjawab benar. Keren. Yang benar ada 20 kali ya. 20 kali, Bo. Oke. Nah, Mbak Pipit nih, tadi ada pertanyaan dari Z. Dulu sebelum kenal Personality Plus, kalau lagi berantem nih sama Mas Edi, sama Mas Edi sama pasangan, itu berapa lama proses pembaikannya? Nah, setelah Personality Plus, apa perubahannya? Sama nggak dengan yang dulu? Sebelum dan sesudahnya. Halo Mbak Pipit. Halo. Iya, Iya. halo Bu, halo. Kedengaran ya? Berapa kali itu? Berapa lama baikannya kalau pas lagi berantem sama Mas Edi? Sebelum Personality Plus dan sesudah Personality Plus. Kalau sebelum itu karena bertengkarnya sehari itu nggak terhitung ya Pak, bisa 3 kali sampai 5 kali dalam sehari. Jadi gimana mau baikannya gitu? Jadi bertengkarnya itu dalam sehari bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali. Jadi baru bertengkar 1 jam 2 jam udah bertengkar lagi gitu. Jadi kalau mau ditanya baikannya kapan, kayaknya nggak pernah baikan, ribut terus. Ampun. Kasian Mas Edi ya. Saya membayangkan bagaimana nasib Mas Edi waktu itu ya, Mbak Pipit. Iya, sampai suami saya itu bilang harus bahagia, tenang, kayak di surga. Ini kok kayak gimana rumah tanggaku? Mungkin dia kaget juga. Jadi masalah-masalah itu sebenarnya masalah kecil waktu saya belum mengenal Personality Plus itu, masalahnya itu kayak hanya masalah sepele banget, tapi bikin saya emosi gitu. Contoh nih, ikat rambut.
saya tuh selalu nyari ikat rambut saya di mana, ikat rambut saya di mana. Kan yang pakai ikat rambut itu saya ya, bukan Mas Edi gitu. Jadi cuman hal sepele gitu aja tuh saya marah. Jadi Mas Edi tuh kan ya dia kalau nyari kan tanpa suara gitu. Ya dia cari nggak ketemu, kok nggak ada gini mau pakai ikat rambut nggak ada gitu. Itu contoh sepele aja gitu. Terus saya hobinya dengerin musik kenceng sementara suami saya tuh suka ngaji gitu. Jadi waktu belum kenal personality kamu kok ngaji terus gitu. Gimana sih? Agak aneh ya gitu. Jadi kalau setelah ikut personality pas saya paham gitu. Saya mengerti Mas Edi, saya mengerti suami saya. Jadi oh saya suka dengar musik. Jadi kalau dengar musik ya pakai headphone supaya nggak mengganggu. Kayak gitu-gitu yang sepele-sepele itu membuat kita tuh kayak makin nyaman gitu rumah tangganya, sepele-sepele. Jadi Mas Edi tuh nggak suka kalau saya naruh handuk tuh asal lempar gitu kan. Karena saya ada senggunnya, jadi kalau habis mandi tuh taruh handuk, lempar gitu. Nah Mas Edi tuh nggak suka. Nah kayak gitu tuh bisa dia cemberut. Dan kalau dia marah kan diem, nggak seperti saya yang mengungkapkan. Jadi diemnya dia itu bikin saya marah lagi gitu. Kenapa kok diem gitu? Jadi belajar mengkomunikasikan gitu sampai suatu ketika setelah sama-sama ikut workshopnya. Jadi kami kalau ikut workshop personality plus kami selalu berdua ya Pak Herman Budui waktu itu selalu berdua sama Mas Edi. Mas Edi juga ikut, saya juga ikut. Jadi bukan hanya saya yang belajar memahami Mas Edi, tapi Mas Edi juga belajar banget memahami saya gitu. Jadi dia belajar berkomunikasi dengan saya yang waktu itu dia sulit sekali berkomunikasi. Jadi Mas Edi tuh yang nggak pernah, biasanya kalau saya WA, misalnya saya di luar saya WA tuh nggak pernah dijawab. Kalau jawab paling cuman iya, pokoknya datar-datar gitu. Saya ngetiknya panjang lebar, dia cuman jawab iya. Kan itu kesel banget, kayak nggak dihormat, nggak dihargai gitu. Jadi sepele-sepele gitu. Kalau terus setelah ikut itu Mas Edi tuh sering gitu, misalnya saya lagi di luar, beliau itu nanya gitu, Adek lagi sama siapa, di mana gitu, udah makan belum? Ya. Iya, itu tuh bikin saya itu kayak Masya Allah kok berubah banget gitu kan. Jadi ya kita nggak mungkin marah kalau gitu diperhatiin gitu, ditanya udah makan belum gitu. Iya. Iya. Ini tadi cerita yang bagus banget. Memang Mbak Pipit ini kan dari awal selalu ikut berdua ya. Selalu berdua sampai almarhum meninggal dunia ya. Iya, betul. Nah, cara ngajak nih. Oh, waktu itu yang ngajak duluan Mbak Pipit atau Mas Edi ya? Sama, kok bisa ngajak Mas Edi? Sama, Bu. Tadi ada pertanyaan. Mbak Pipit ada pertanyaan tuh. Kok bisa Mbak Pipit milih Mas Edi? Ayo jawab. Gimana Bu? Halo, nggak kedengaran suara Bu Dwi. Tadi ada pertanyaan. Kok bisa Mbak Pipit memilih Mas Edi? Iya. Kan pasti banyak pilihan sebelumnya. Iya. Jadi yang ngajak ya Bu, yang ngajak ke personality ya? Yang pertama yang ngajak personality Mas Edi atau Mbak Pipit? Halo. Iya. Halo Mbak Pipit. Oh mungkin sinyalnya lagi ada gangguan ya teman-teman. Nah mungkin lanjut dulu Pak Mentor. Iya, jadi mungkin ngebantu pertanyaan tadi. Kenapa kok Mbak Pipit bisa milih Mas Edi ya? Jadi teman-teman di dalam personality plus itu setiap personality, setiap kepribadian itu cenderung memilih pasangan yang berbeda. Nah, kalau koleris itu cenderung memilih pragmatis. Ya, jadi makanya di dalam personality plus kalau kita sudah bisa menganalisa pasangannya. Seperti itu. Jadi kita bisa menganalisa pasangannya sehingga kita bisa tahu personality pasangan dari orang yang di depan kita tadi. Umpamanya saya ketemu suaminya, saya udah bisa analisa karakter istrinya seperti apa gitu. Nah, itulah ilmu
personality plus. Jadi karena Mbak Pipit koleris, cenderung memilih pasangan yang flekmatis. Nah, itu yang mungkin yang bertanya tadi, ya. Oke, ini nampaknya ada gangguan teknis. Jadi kita akan coba kuis lagi. Kuis dulu ya, teman-teman. Kalau yang tadi kan pertama 10 hijab sudah ya. Sekarang 10 hijab lagi nih, Tadi banyak yang nanya. 10 ini 10 apa nih? 10 buku 10 juga buku sudah. Sekarang 10 hijab lagi ya. Ya, 10. Oke. Sekarang 10 hijab lagi. Silakan Bu Dwi 10 hijab lagi. Oke. Siap-siap dulu jempolnya, siap-siap Siap-siap jempolnya. ya teman-teman ya. Siap-siap. Jadi aturannya 10 orang tercepat yang menjawab tercepat dan benar. Ya. Ya, 10 tercepat dan benar ya. Aturan mainnya seperti itu. Ya. Siap-siap ya jempolnya ya. Oke. Oke. Nah, teman-teman. Tadi ini sepertinya buat yang awal-awal nih sudah join karena ini pertanyaannya ada sangkut apa, mau yang awal apa yang tengah-tengah aja ya? Terserah. Oke. Nah, teman-teman, Mbak Pipit itu dia ngomong tadi di awal bahwa sebetulnya nama saya itu yang dikasih bapak saya itu sangat berat. Ya, namanya Mbak Pipit itu Khalifah Fitroh gitu loh. Nah, mau nanya nih sama teman, mau kasih kuis. Khalifah itu yang dimaksud Mbak Pipit itu, yang untuk Mbak Pipit diberikan nama itu artinya apa ya? Silahkan jawab. Oke. Khalifah itu Artinya apa? Ayo, 10 Ayo. tercepat. Cepet-cepetan. 10 tercepat. Ayo. Dan itu ada hubungannya sama impian Mbak Pipit juga, ya kan? Oke. Gitu. Itu sih bocorannya, teman-teman. 10 Ayo. tercepat. 10 tercepat. Tadi ada yang minta, ayo aku minta hijabnya Mbak Pipit dong. Nah, ini sekarang silakan. Oke, ya terus. Wih. Oke. Wih. Dicatat Mas Wendy. Oke. Mantap. Nah, oke. Mbak Pipit kayak lagi terus. Jawab yuk. Ayo, semangat teman-teman jempolnya. Silakan jempolnya. Cepat. 10 hijab. 10 hijab. 10 hijab dapatnya Sari dari Mbak Pipit. 10 hijab. Oke. Mbak Pipit, tadi udah aku jawab. Tadi ada pertanyaan, kenapa kok Mbak Pipit milih Mas Edi? Tadi udah aku jelaskan bahwa personality itu cenderung memilih kebalikannya. Kalau koleris, saya milih pragmatis seperti itu. Iya betul. Nah, tadi kan kita udah seputar sharing tentang diri sendiri, ya, terus juga tadi tentang pasangan. Nah, setelah Mbak Pipit belajar personality plus, ada nggak perubahan-perubahan yang Mbak Pipit rasakan dari sisi keluarga? Apakah dengan adik, mungkin dengan orang tua mungkin? Ya, dulu sebelum personality plus seperti apa sikap Mbak Pipit dengan orang tua, dan setelah personality plus seperti apa? Dengan adik atau dengan kakak mungkin? Kakak nggak ada ya? Ada. Iya. Adik. Seru sama adik. Silakan. Saya sama adik saya itu kan personalitinya berbeda. Saya koleris, adik saya melankolis gitu. Jadi kita sempet saya kan kalau ngomong nyakitin gitu ya. Jadi adik saya sering tersinggung gitu. Padahal maksud saya tuh sebenarnya bukan nyakitin gitu ya, memang ya nggak tahu, lidah saya tuh sering kesleo gitu kan, koleris itu kan sering kepleset lidah gitu, jadi mungkin nyakitin gitu. Ini adik saya nonton nih. Ini sering nggak berantem sih karena adik saya diem ya, kalau marah itu adik saya baik banget, dia diem dan dia nggak pernah ngomel-ngomel, nggak memaki. Beda banget dengan saya gitu. Saya kalau marah kan keluar semua gitu. Apa yang di hati saya, apa yang di pikiran saya tuh keluar. Kalau adik saya enggak, dia diem. Diem masuk kamar, tutup pintu gitu. Jadi sempet kita nggak bicara lama gitu, sampai lama gitulah. 1 tahun, 2 tahun gitu. Pokoknya lebih deh, lama banget. Iya betul. Jadi sebenarnya bukan karena adik saya memusuhi saya, jadi karena adik saya mungkin segan gitu ya, sungkan mau menyapa saya. Begitupun saya mau menyapa duluan, mau mulai duluan tuh gengsi.
Koleris itu kan paling kayak merasa jatuh ya harga dirinya kalau meminta maaf itu. Itu kayaknya, aduh, saya benar aja nggak mau minta maaf, apalagi saya salah aja nggak mau minta maaf, apalagi benar gitu. Nggak mau Betul, sama betul. sekali minta maaf. Gitu. Jadi Betul. waktu itu saya belajar, saya dibilang sama Bu Dwi, kamu harus minta maaf sama adik gitu. Caranya gimana? Loh, minta maaf kok caranya gimana? Saya inget banget Bu Dwi bilang gitu. Minta maaf tuh ya minta maaf aja, nggak usah pakai cara. Jadi saya WhatsApp adik saya minta maaf, dan di luar dugaan adik saya tuh responnya baik banget ya, karena memang adik saya baik. Jadi nggak benci gitu, adik saya tuh nggak benci saya, cuman mau nyapa saya takut mungkin ya, karena saya galak katanya gitu, Mbak tuh galak gitu. Jadi pada saat itu saya, oh iya ya, sebenarnya masalah kita itu masalah komunikasi aja gitu. Saya yang terlalu keras gitu, adik saya yang sangat perasa karena melankolis gitu. Setuju, Mbak Esti itu. Iya. Mbak Esti setuju katanya. Bang Buyung setuju banget. Lanjut. Bu Dwi. Iya. Iya betul. Bu Dwi ceritanya sama Pak Herman lucu ya. Nanti lain kali saya yang wawancara Pak Herman sama Bu Dwi. Terus. Gitu. Jadi sama ibu juga gitu. Jadi kalau biasa ngumpul di rumah itu, kalau ibu sama adik-adik di rumah, kalau saya datang tuh pada masuk kamar masing-masing gitu, kayak nggak nyaman gitu sama saya. Jadi menghindari gitu. Tapi sekarang alhamdulillah saya hampir setiap hari teleponan ibu saya, biarpun ibu saya di Klaten, saya di Jogja tuh kayak seperti nggak ada jarak gitu. Jadi komunikasi itu intens banget gitu. Bisa seneng banget. Jadi saya tahu bahasa kasihnya ibu saya gitu. Ibu saya tuh bahasa kasihnya itu quality time gitu. Jadi hanya ditemenin makan tuh suka gitu. Iya seneng banget, dan saya tahu gitu. Yang bikin saya terharu itu, saya pernah nanya ke ibu saya. Kan Pak Hermansyah pernah bilang, jadi kalau kita mau membahagiakan seseorang, kita harus tanya apa yang membuat dia bahagia. Jadi karena apa yang kita lakukan tuh belum tentu buat seseorang itu bahagia. Jadi saya pernah nanya sama ibu, ibu apa yang bikin ibu bahagia gitu dari Pipit gitu. Ibu saya bilang, kamu yang sekarang, kayak gitu ibu saya bilang gitu. Dan itu buat saya, kok sesimpel itu gitu ibu saya. Ibu saya tuh bilang, ya kamu yang sekarang kamu udah berubah, tidak seperti dulu gitu, lebih sabar. Hanya itu yang bikin ibu saya ini. Saya mau nangis kalau cerita ibu ya. Jadi saya tuh sangat beruntung Bu Dwi, punya ibu yang sangat support saya apapun gitu. Ketika dari kecil gitu. Saya kan dulu waktu kecil juga sering dibully. Jadi ini pernah kejadian yang membekas banget sampai sekarang saya ingat. Waktu itu saya masih kecil, waktu awalnya zaman-zaman Twitter ya Bu Dwi. Ya, saya pernah bilang sama saudara saya, masih saudara gitu. Nanti follow, saya pamer Twitter waktu itu. Karena saya baru buat gitu. Saya baru buat Twitter, saya pamer. Nanti follow ya, nanti saya juga follow gitu tuh. Dia tuh jawab gini, saya hanya memfollow orang-orang yang memotivasi saya gitu, orang-orang yang bagus gitu. Jawaban dia itu kayak menghantam saya gitu. Artinya dia nggak mau follow saya karena saya orang baru di Twitter gitu. Jadi dia bilang saya hanya memfollow orang yang memotivasi saya, yang orang penting gitu. Dan itu sampai sekarang saya inget gitu. Suatu saat follower saya akan lebih banyak dari kamu, aku bilang gitu. Dan saya akan di follow orang-orang yang penting, bahkan orang-orang yang kamu follow itu akan memfollow saya. Aku bilang, saya pernah itu padahal menurut orang lain itu sepele banget ya, tapi itu buat saya yang seorang koleris itu kayak hantaman gitu Bu. Kayak saya
dipukul dengan keras dan itu berasa banget gitu. Lagi ya. seneng, iya, lagi seneng-senengnya bikin Twitter baru belajar. Saya minta di follow sama keluarga saya, Mbak di follow ya Twitter saya. Saya dijawab seperti itu. Artinya kan, oh kamu tuh nggak penting, ngapain saya follow kamu Pit gitu. Itu yang itu ya. Oh itu bikin saya itu Kalau sampai yang sekarang saya ingat. Yang follow orang penting siapa aja nih, kalau boleh tahu? Halo? Ya, Mbak Bibit, Mbak, itu ada suara gemeresek mungkin kipas sih mungkin ya. Iya. Coba. Kipas apa mic-nya Mbak Pipit? Iya sekarang follower saya banyak gitu, follower Instagram saya gitu, Twitter saya banyak banget gitu, sampai setiap hari itu kadang saya gembok karena terlalu banyak, dan itu bikin terus saya pernah membatasi kolom komentar karena terlalu ini ya, jadi bikin ngehang gitu handphone, jadi saya batasi kolom komentar. Saya sempat kayak gitu karena saking banyaknya gitu. Dulu sampai di Instagram saya yang satunya, ngomong-ngomong saya punya 56 Instagram Bu Dwi. Jadi 56 sebentar. 56. Iya. Itu apa betul. aja itu? Dan semua gitu. Jadi Instagram saya jualan atau apa gitu. Jadi dari situ itu saya sering Bu Dwi dapat ini endorse. Oh ya? Saya sering dapat endorse, dan itu kayak waktu itu saya gembok gitu karena sempet dia yang ngomong seperti itu tentang Twitter saya waktu itu, dia follow saya. Saya unfollow, saya block. Saya nggak mau waktu itu. Alasan ya? Iya, karena dulu kamu ini aku gitu waktu itu, tapi sekarang saya sudah enggak sih, saya sudah enggak ada perasaan yang gimana, sakit hati atau apa, enggak. Cuma itu kayak memberi saya semangat gitu. Ibu saya selalu bilang, bahkan baru kemarin, jadi kalau kamu dihina orang, kamu harus baik sama orang itu. Kalau kamu dihina, kamu balas menghina, itu nggak ada bedanya kamu sama orang itu. Ibu saya selalu bilang gitu. Jadi ya itu. Terus belajar personality plus ini bukan hanya untuk keluarga, Bu Dwi. Jadi untuk hubungan saya dengan teman bisnis saya gitu. Dengan cerita dong, Mbak. Ini tuh bagus. Iya, yang pernah Mbak Pipit sampaikan ke relasi karena ilmu personality plus, terus apa yang terjadi dalam bisnisnya Mbak Pipit? Boleh cerita? Iya. Bisnis saya berkembang gitu, jadi saya itu belajar dari personality plus itu juga, jadi saya berpikir besar gitu tentang grup saya gitu, tentang relasi bisnis saya, tentang partner bisnis saya gitu. Kalau dulu sebelum saya belajar personality plus, saya selalu mengecilkan orang lain gitu. Partner bisnis saya, mereka itu nggak bisa apa-apa, yang bisa tuh saya gitu. Kayak mereka tuh gimana ya, nggak sepadan gitu. Kalau bekerja sama dengan saya, mereka lelet, lemot, dan itu terus yang saya pikirkan gitu. Dan itu benar-benar terjadi Bu Dwi gitu. Jadi setiap saya berbisnis, setiap apa ya gagal karena saya selalu mengecilkan mereka gitu. Nah sekarang sejak ikut workshop personality plus, saya berpikir besar tentang partner bisnis saya. Saya berpartner dengan orang hebat nih gitu. Dia tuh hebat gitu. Dia pragmatis misalnya, dia melankolis, dia hebat, dia punya kelebihan gitu. Jadi itu sangat mempengaruhi gitu. Setelah saya berpikir besar tentang mereka, bener loh, mereka itu bisa ngimbangin gitu. Ngimbangin saya yang koleris, yang harus serba cepat. Ternyata bisa gitu, karena setiap personality plus seseorang itu kan nggak hanya kelemahan aja, mereka juga punya banyak kelebihan gitu, bahkan yang tidak saya punya gitu. Pragmatis, punya kelebihan gitu. Iya. Ya, Mbak Bibit, ini sharingnya keren banget ya. Kalau nanti ada waktu, mungkin pas kita kopi darat gitu, itu Mbak Bibit bisa sharing lebih banyak nih, karena sepertinya teman-teman banyak juga yang ingin belajar dan banyak yang mengalami hal yang sama nih, pasangan koleris dengan pragmatis.
Nah, Iya, betul. sebelum kita kuis, sebelum kita tutup, ada nggak himbauan atau saran, tips mungkin untuk ke sobat personality yang menyaksikan malam hari ini? Silakan Mbak Pipit. Ada Budi gini, teman-teman, saya hanya sharing apa yang saya alami. Jadi yang saya sharingkan itu bukan rekayasa, dan itu betul-betul saya alami, betul-betul almarhum suami saya alami. Hingga akhirnya kami itu sampai suami saya meninggal, kita tuh happy ending gitu. Suami saya bahagia gitu. Bener-bener saya tidak menyangka sampai di akhir hidup. Oke. Keren banget ya ceritanya. Iya, saya bangga Oke, sama Mbak kamu Pipit. gitu. Terus Ya, saran saya sih teman-teman ikutin workshop Personality Plus berulang-ulang, karena ilmu ini tuh berkembang gitu. Ini ilmu untuk manusia, jadi pasti berkembang. Harus ikutin itu nggak bisa sekali, harus berkali-kali, karena hubungan antar manusia itu yang harus dijaga gitu. Kalau hubungan kita dengan manusia itu baik, insya Allah itu urusan duniawi itu mudah gitu. Dan jalannya ke akhirat juga mudah gitu. Jadi harus benar-benar belajar gitu. Memahami. Jadi memahami orang lain ya Pak Herman Budi. Harus memahami iya gitu. Jadi benar, bukan benar. ilmu personality plus ini bukan untuk ngejudge orang. Kamu koleris, kamu pragmatis, kamu lemah. Bukan begitu. Tapi kita memahami, oh dia koleris, oh dia pragmatis, dia punya kelebihan ini, dia punya... Kita pahami dia gitu. Itu sih. Jadi harus berulang-ulang, nggak cukup sekali dua kali, harus berkali-kali. Gitu. Itu sih saran saya Pak Herman. Oke, Mbak Pipit, thank you banget sharingnya. Jangankan sobat personality, kami pun banyak yang baru kami dengar malam hari ini ceritanya Mbak Pipit. Ya karena mungkin karena kesibukan kita, kalau ketemu kan kadang-kadang kita diskusi bisnis, kita diskusi lain. Iya, betul. Sehingga waktu untuk sharing kadang-kadang tidak ada gitu ya. Dan Iya, malam hari betul, ini betul. kami banyak belajar. kami berdua juga banyak belajar, banyak yang baru kita dengar malam hari ini. Ya, banyak hal yang selama ini mungkin belum sempat di-sharingkan, tapi tadi Mbak Pipit sharing. Insya Allah, Sobat Personality, di lain waktu dan kesempatan kita di waktu yang lebih panjang kita akan diskusi lagi dengan Mbak Pipit ya. Dan thank you banget loh, ini support ininya giveaway-nya. Giveaway-nya ini masih ada lagi ya teman-teman? Masih ada 10. Masih ada 10 buku yang ini ya. Buku Personality Plus. Jangan ya. kemana-mana. Aturannya tetap sama, aturannya. Ya nanti Bu Dwi akan bacakan pertanyaannya. Anda siap-siap di handphone Anda jempolnya ya. Jadi 10 orang yang tercepat menjawab, dan benar ya. Nanti ada tim kami di sini, ada Mbak Yana sama Mas Wendy yang akan mencatat siapa 10 yang tercepat dan benar. Ya, siap-siap. Siap-siap. Ya, pertanyaannya berhubungan dengan apa yang di-sharingkan. Dan gampang pertanyaannya. Ya, mungkin Bu Dwi kasih kisi-kisi dikit, terus lentarkan pertanyaan, hitung 1, 2, 3, teman-teman menjawab. Oke, sebelum kita tutup, kita akan ada kuis dulu. Dan ini pasti teman-teman, karena tadi fenomenal banget cerita Mbak Pipit. Ini wow gitu, hanya seorang koleris genuine yang bisa buat begini. Berapa jumlah akun Instagramnya Mbak Pipit? Berapa jumlahnya? Hayo. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya ya? Tadi yang banyak tadi itu loh Mbak Pipit, ya kan? Pasti ada yang menjawab. Iya, betul. Ayo, berapa jumlah akunnya tadi ya? Ayo. Ada 1, ada 2. Ayo. Wah, hadiahnya buku, fenomenal jumlahnya, bukan 2, 3, bukan 10. Jumlah akun Instagram Pipit. Banyak banget. 10 yang menjawab 10 tercepat dan benar. Ya. Wah, Mbak ini kok kayaknya 24 detik lagi waktunya. 22, 21, 20. 19. Oke.
Cepat teman-teman Ayo sebelum jempolnya, putus, mana sebelum putus. jempolnya? Wah, ada Bu Umul. Dapat. Oke, teman-teman waktu kita habis. Jawabannya apa, Waktu Pak? kita habis. Jawabannya berapa, Mbak Pipit? Buruan? 56. 56. Selamat.